Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Masih ingatkah kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup yang dimiliki tumbuhan? Nah, salah satu cirinya yaitu dapat berkembang biak dan tumbuh. Berikut ini faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Yang pertama ada faktor internal, yaitu dari dalam tumbuhan. Faktor internal ada yang namanya genetik, yaitu dilihat dari bentuk tubuh tumbuhan, sifatnya, warna bunganya, dan rasa buahnya. Kemudian ada hormon. Hormon yaitu zat pengendali fungsi tanaman. Faktor yang kedua yaitu eksternal. Eksternal artinya dari luar tumbuhan. Faktor apa saja ya? Nah, yang pertama ada pupuk. Pupuk yang kita ketahui ada 3. Pupuk kandang, yaitu dari kotoran hewan, pupuk kompos dari bahan organik, dan pupuk urea dari pupuk kimia yang mengandung nitrogen. Yang kedua yaitu cahaya matahari, yang didapat melalui proses fotosintesis. Kemudian air, kelembapan udara, yang terakhir kesuburan tanah. Berikut adalah proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis? Fotosintesis merupakan proses merubah karbon dioksida dan air menjadi energi berupa karbohidrat dan oksigen yang dibutuhkan oleh tumbuhan menggunakan klorofil atau zat hijau daun dan cahaya matahari. Berikut faktor yang mempengaruhi perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama, tanaman berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Faktor yang kedua yaitu perkembangbiakan dibagi menjadi 2. Ada generatif dan vegetatif. Hari ini kita akan belajar perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin. Pada generatif dilakukan melalui proses penyerbukan, pembuahan, dan pembentukan buah. Proses ini dilakukan secara urut ya. Proses penyerbukan yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, pada proses penyerbukan ini membutuhkan 2 alat kelamin yang ada pada tumbuhan, namanya benang sari. Benang sari atau dikenal alat kelamin jantan. Dan yang satunya putik. Putik dikenal sebagai alat kelamin betina. Kedua alat kelamin ini terdapat pada bunga. Nah, sekarang kita akan belajar bagian-bagian bunga. Yang pertama ada yang namanya kepala putik, tangkai putik, kepala sari, benang sari, mahkota gunanya untuk memperindah tumbuhan tersebut, kelopak bunga untuk melindungi bunga ketika mengkuncup, kemudian dasar bunga, tangkai bunga, dan bakal biji. Bunga dilihat dari kelengkapan bagian-bagiannya dibagi menjadi 2, yaitu bunga sempurna, bunga yang memiliki semua bagian-bagiannya lengkap. Sedangkan tidak sempurna, yaitu bunga yang
hanya memiliki beberapa bagian-bagiannya saja. Contoh bunga sempurna yaitu bunga sepatu. Nah, sedangkan bunga tidak sempurna contohnya pada jagung. Jagung tidak memiliki mahkota seperti yang kalian lihat pada gambar tersebut. Jagung hanya memiliki dua jenis alat kelamin, yaitu benang sari, alat kelamin jantan, dan putik sebagai alat kelamin betina. Apakah tumbuhan yang tidak memiliki bunga dapat melakukan perkembangbiakan? Ya, tumbuhan masih tetap dapat melakukan perkembangbiakan, namun tidak dengan cara generatif. Nah, berikut adalah proses dari penyerbukan. Serbuk sari akan menuju ke kepala putik, maka terjadilah proses penyerbukan. Setelah itu, serbuk sari tadi berkembang dan tumbuh bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari menuju ruang bakal biji. Setelah dari bakal biji terjadilah pembuahan. Kemudian terbentuklah zigot. Zigot akan tumbuh menjadi calon tumbuhan baru yang dinamakan bakal biji. Kemudian bakal biji akan berkembang menjadi biji yang diselimuti oleh daging buah. Biji tersebut akan ditanam dan tumbuh sebagai kecambah. Dan disinilah terjadi proses perkecambahan. Setelah itu, dari proses perkecambahan, biji tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan memiliki bunga, kemudian melakukan daur hidup lagi seperti yang ada pada gambar. Nah, itu tadi daur hidup dari tumbuhan yang dimulai dari serbuk sari, kemudian kembali lagi menjadi tanaman baru dan melakukan prosesnya berulang-ulang. Penyerbukan dilihat dari asal serbuk sarinya dibagi menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Penyerbukan sendiri yaitu jatuhnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga yaitu jatuhnya serbuk sari dari suatu bunga pada kepala putik bunga lain yang masih berada pada satu tumbuhan. Penyerbukan silang yaitu serbuk sari dari bunga yang berbeda juga pohonnya dengan putiknya, namun dari tumbuhan yang masih satu jenis. Sedangkan pada penyerbukan bastar, serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda serta pohon yang berbeda dengan putiknya, namun dari tumbuhan yang berbeda pula jenisnya. Sedangkan penyerbukan berdasarkan perantaranya dibagi menjadi 4, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan. Nah, contohnya yaitu hewan lebah, seperti pada gambar berikut. Proses yang pertama, serbuk sari menempel pada tubuh lebah saat lebah hinggap pada bunga untuk mengambil madu pada bunga tersebut. Kemudian, lebah berpindah dari satu bunga ke bunga yang sama jenisnya. Dan yang ketiga, serbuk sari yang tadi terbawa lebih menempel pada putik di bunga lain. Penyerbukan yang kedua yaitu dengan bantuan air. Contohnya pada tanaman ganggang dan hidrilia. Prosesnya, serbuk sari lepas dari tangkai sari. Kemudian serbuk sari tersebut terbawa arus air yang mengalir. Dan yang terakhir,
serbuk sari menempel pada putik tumbuhan lain. Penyerbukan yang ketiga yaitu dengan bantuan angin. Terjadi pada tumbuhan contohnya jagung. Yang pertama yaitu angin bertiup dan jagung melepaskan serbuk sarinya. Yang kedua, serbuk sari yang dilepaskan terbang terbawa angin. Dan proses ketiga, serbuk sari menempel pada putik bunga jagung lain. Penyerbukan yang ketiga yaitu dengan bantuan manusia. Nah, kenapa tumbuhan ini membutuhkan bantuan dari manusia? Dikarenakan tumbuhan tertentu tersebut memiliki letak putik dan benang sari atau letak alat kelaminnya yang tidak memungkinkan terjadinya proses penyerbukan dengan bantuan hewan, angin, dan air. Contohnya tanaman salak. Selanjutnya, contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Ada rambutan, mangga, dan jagung. Nah, berikut ini bagian-bagian tubuh tumbuhan. Ada apa saja? Yang pertama, ada yang namanya akar yang terletak di dalam tanah. Fungsinya untuk apa? Sebagai tempat masuknya makanan dan air. Selanjutnya ada batang. Batang merupakan saluran pengangkut air dari akar menuju daun. Yang ketiga ada daun. Daun adalah tempat pernapasan. Selain itu, menjadi tempat pembuatan makanan. Yang keempat ada bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif dan menghasilkan biji. Yang kelima ada buah. Buah gunanya untuk melindungi biji. Nah, pada buah tersebut terdapat biji di dalamnya. Biji tersebut sebagai alat perkembangbiakan. Biji terbagi menjadi dua, ada yang monokotil dan ada yang dikotil. Monokotil yaitu biji yang berkeping satu, sedangkan yang dikotil yaitu biji berkeping dua. Setelah kita mengetahui perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, sekarang kita mengetahui manfaat tumbuhan tersebut. Tumbuhan yang pertama bisa sebagai sumber makanan manusia dan hewan. Yang kedua sebagai pembersih udara. Yang ketiga sebagai obat-obatan. Dan yang keempat sebagai pelindung dari panasnya terik matahari. Sekian penjelasan tentang perkembangbiakan generatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.